Nah, kalau bicara kita masih tergelincir dalam dosa, dalam rangka menuju kepada kesolehan, itu semuanya. Kullu bani Adam khatta'. Semua anak Adam itu berbuat dosa. Tatkala Allah Jalla Jalaluh mensifati orang-orang yang bertakwa di surat Ali Imran ayat 132 insyaallah, Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa, tentunya takwa ini tingkat kesolehan seorang hamba ya, adalah mereka yang berinfak, berbagi dalam kondisi lapang dan sempit. Dia membantu orang lain bukan kalau kaya, bukan karena ada kelebihan rezeki. Dalam sempit pun dia berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini menunjukkan ini orang soleh. Kemudian yang kedua, wal kadhimin al ghaidh. Orang ini adalah orang yang pandai menahan emosinya, mengontrol amarahnya. Dia tidak mudah marah. Karena orang yang marah, yang suka marah, ya nggak jadi orang soleh. Dia akan mengeluarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tercela. Biasanya seperti itu. Wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu adalah orang yang suka memaafkan orang lain. Hatinya bersih. Tidak ada dendam, dengki, dan kezaliman. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Menyempurnakan ibadahnya. Ibadahnya bukan sekedarnya, tapi berusaha untuk menyempurnakan. Dia baik dalam beribadah kepada Allah, dia baik kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan, karena kalau melihat ayat ini, sepertinya ya penghuni surga itu nggak berbuat dosa gitu. Ternyata berbuat dosa. Allah katakan, Jalla Jalaluhu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang apabila mereka menzalimi diri mereka atau mereka melakukan dosa besar, fahisyah, kekejian. Apa yang terjadi dengan orang soleh ini? Zakarullah. Mereka ingat sama Allah. Lalu mereka beristighfar. Mereka tahu tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan. Dalam kondisi mereka sadar. Jadi, menjadi wanita soleha bukan berarti tidak berbuat dosa. Tapi bagaimana tatkala berbuat dosa, itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepadanya. Dan jangan pernah berputus asa. Sebagian orang putus asa karena dia merasa nggak soleh-soleh gitu. Anda berbuat dosa lagi, saat udah tobat berbuat dosa lagi. Terus engkau bertobat dan berhenti berbuat dosa. Ketika terjebak dalam kumbangan dosa, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu cinta dengan orang-orang yang tobat yang kembali kepadanya. Maka dengan cara seperti itu, ya, engkau akan jadi orang soleha. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'. Semua anak Adam itu melakukan kesalahan gitu. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah yang taubat, yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah berhenti bertobat. Terus berbaik sangka sama Allah, Allah mengampuni tobat hamba. Sebagai seorang istri, ada hal lain yang perlu digarisbawahi. Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, tentang wanita yang terbaik, itu ada hubungan sama suaminya. Yang kalau dilihat menyenangkan hati. Jadi perempuan yang soleha ini peduli dengan tubuhnya, peduli dengan wajahnya, peduli dengan penampilannya, peduli dengan aromanya, peduli dengan perilakunya. Kalau dilihat suaminya nengken hati, tutur katanya baik, sopan sama suaminya, menghargai suaminya, Masya Allah. Yang kedua, kalau disuruh taat, nggak pernah bantah.
Kalau suaminya sedang nggak ada, dia akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suami. Barakallahu fiik.